Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ekolab Ekonomi Akuntansi, tempat berbagi ilmu seputar ekonomi dan akuntansi. Nah, kali ini kita mau bahas tentang siklus akuntansi pada perusahaan manufaktur. Tahukah teman-teman apa itu perusahaan manufaktur? Ya, perusahaan manufaktur itu perusahaan yang kegiatan utamanya mengolah bahan baku hingga menjadi produk yang siap untuk dijual. Ya, kemudian setelah jadi dijual dan menghasilkan keuntungan. Nah, akuntansinya bagaimana? Menurut saya, akuntansi pada perusahaan manufaktur itu bisa dibilang level 3 ya, tingkat kesulitannya. Nah, perusahaan jasa itu level 1, kemudian perusahaan dagang itu level 2, dan yang ketiga adalah level 3-nya perusahaan manufaktur. Jadi tingkat kesulitannya menurut saya seperti itu ya. Karena perusahaan manufaktur itu lebih kompleks ya, akun-akunnya pun banyak gitu ya. Karena kan kalau perusahaan jasa kan cuman melayani saja, memberikan jasa saja gitu kan ya. Kemudian perusahaan dagang itu kegiatan utamanya membeli barang jual kembali tanpa diubah bentuknya gitu ya, lumayan lah itu. Nah, kalau perusahaan manufaktur ini dari mulai beli bahan baku ya, kemudian diproses menjadi barang setengah jadi, kemudian menjadi barang jadi, setelah jadi kemudian dijual gitu ya. Maka di sana kompleks sekali ya, mulai dari pemilihan bahan bakunya yang tidak hanya satu, biasanya banyak sekali jenis-jenisnya. Bahkan kalau sebuah pabrik itu bisa sampai ratusan gitu ya bahan-bahan yang dipakainya, makanya dikatakan lebih kompleks gitu ya, mungkin bisa dibilang lebih sulit. Nah, bagaimana proses akuntansinya dalam perusahaan manufaktur ini? Nah, proses akuntansi dalam jenis perusahaan apapun ya, itu pada dasarnya tujuannya menyediakan laporan keuangan untuk siapa? Manajemen maupun kepentingan pihak luar ya, atau pihak ekstern. Nah, dalam hubungannya dengan penyediaan laporan keuangan, sasaran akuntansi itu kan transaksi keuangan ya, transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, dari perusahaan manufaktur ini, kegiatan usahanya itu kan tadi, perusahaan manufaktur itu adalah perusahaan yang mengolah bahan baku hingga menjadi produk yang siap untuk dijual. Nah, kemudian nanti produknya dijual ya, sehingga menghasilkan keuntungan. Nah, keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan manufaktur itu pada dasarnya adalah selisih antara hasil penjualan dengan harga pokok penjualan dan beban usaha lainnya. Sama seperti halnya perusahaan dagang ya. Perusahaan dagang juga kalau ingin tahu berapa labanya atau menghitung labanya kan mentotalkan penjualan bersih, kemudian dikurangi harga pokok penjualan dan dikurangi beban-beban. Nah, begitu pula di perusahaan manufaktur gitu. Nah, dalam perusahaan manufaktur ini, barang yang dijualnya itu adalah barang yang dibuat sendiri. Jadi, harga pokoknya bergantung kepada biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pembuatannya. Biaya-biaya itu kemudian dikenal dengan biaya produksi namanya. Ya, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan produk dikelola dengan suatu sistem ya, antara lain didukung dengan prosedur pencatatan. Nah, penghisapan biaya pembuatan produk merupakan bidang khusus dalam akuntansi yang disebut dengan akuntansi biaya atau cost accounting. Perusahaan manufaktur menjual produk hasilkannya untuk mendapatkan keuntungan. Nah, terjadinya penghasilan mengakibatkan perubahan pada susunan aktiva, kewajiban, dan ekuitas perusahaan. Ekuitas perusahaan merupakan bidang akuntansi keuangan atau financial accounting gitu ya. Tadi kalau akuntansi biaya itu pencatatan dan pengikhtisaran biaya pembuatan produknya gitu ya. Sedangkan financial accounting atau akuntansi keuangan ini hal-hal yang mengakibatkan perubahan terhadap aktiva, kewajiban, dan ekuitas perusahaan atau terhadap harta, utang, dan modal perusahaan. Nah, bisa kita simpulkan ya. Jadi dalam hubungannya dengan penyediaan laporan keuangan, akuntansi diselenggarakan dalam perusahaan manufaktur itu terdiri dari dua ya. Tadi akuntansi biaya itu yang kegiatannya meliputi pencatatan, penghitisaran, pelaporan transaksi yang menyangkut biaya pembuatan produk. Nah, kegiatannya bertujuan menyediakan laporan biaya produksi untuk memenuhi kepentingan manajemen ya. Di antaranya informasi mengenai harga pokok produk yang dihasilkan. Nah, yang kedua adalah akuntansi keuangan atau financial accounting. Nah, ini kegiatannya meliputi pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan transaksi yang menyangkut perubahan aktiva,
kewajiban, dan ekuitas perusahaan. Nah, kegiatannya bertujuan menyediakan laporan keuangan untuk memenuhi kepentingan manajemen dan pihak ekstern. Dalam pelaksanaannya, kegiatan akuntansi keuangan menggunakan data yang dihasilkan dari proses akuntansi biaya, antara lain mengenai produk dalam menentukan harga pokok penjualan dan persediaan produk jadi dalam penyusunan neraca. Nah, jadi harga pokok produk itu nanti dilaporkannya di laporan laba rugi ya. Sedangkan persediaan produk jadi itu nanti masuk ke dalam neraca. Jadi persediaan produk jadi itu jadi masuk ke dalam kelompok aktiva. Demikian sedikit ulasan tentang akuntansi pada perusahaan manufaktur. Nah, selanjutnya mengenai kelengkapan yang digunakan, mengenai dokumennya apa saja, dokumen transaksi yang dibutuhkannya, kemudian buku-bukunya yang digunakan apa saja, akun-akunnya apa saja, akun-akun bungkusan yang digunakannya apa aja. Kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.